Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan buat kerang sendiri di rumah. Gimana? Kalian udah siap untuk mengikuti sampai selesai? Karena ini mudah, tapi kalau kalian gak ikutin gimana langkah-langkahnya, gak akan loh kalian bisa buat kerang seempuk ini. Ikuti stepnya dari pengolahan, pembuatan, bahan-bahan, juga saat pengukusan sampai pengangkatan kue. Oke, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, kita mulai aja dari bahan isian. Kacang hijau yang udah dikupas kalian rendam dulu, kalau bisa semalaman, jadi ngukusnya nggak terlalu lama, minimal 2 jam. Nah, sekarang kita kukus dulu kurang lebih 20 menit atau sampai terasa lunak. Jadi kita gunakan isian kacang hijau tanpa kulit. Ini pau kerang, enak banget dan caranya sangat mudah. Nih, udah kita pindahkan ke panci tadi yang udah dikukus, kemudian nanti akan kita tambahkan dengan gula pasir. Pasta pandannya opsional, boleh pakai boleh enggak. Di sini kita menggunakan susu, kalian juga bisa menggunakan air santan. Nah, ini kita campurkan dulu semua bahan isian. Di sini Mama Eji menggunakan susu, santan juga boleh, jadi rasanya itu lebih legit dan gurih ya. Untuk pewarna sesuai selera aja atau nggak usah diwarnain. Kalau kalian nggak menggunakan pewarna, bisa tambahkan vanili ya. Nah, ini kita aduk terus dengan api yang sedang cenderung kecil. Kalau ditinggal takut gosong. Diaduk ini sampai adonannya memadat dan agak lebur gitu, hancur. Nih, jadi satu seperti ini ya. Nah, ini kita biarkan dulu sampai hangat. Setelah hangat, baru kita bentuk bulat. Kalau sudah dingin itu rada susah. Kalau baru diangkat panas banget. Bisa melepuh tangannya ya. Oke, kalau udah dibulatkan, untuk ukurannya juga sesuai selera, kita singkirkan dulu. Kita akan menuju ke bahan pembuatan bakpaunya. Jadi bakpao kita kali ini sangat istimewa dengan bentuk kerang ya. Nah, kita gunakan di sini tepung terigu protein rendah, gula pasir, baking powder, air hangat 180 sampai 190. Jadi nanti bisa ditambahkan kalau kurang ya. Ragi instan, kemudian minyak sayur dan garam tadi ya. Untuk resepnya bisa kalian lihat juga pada kolom deskripsi. Nah, Mama Eji ragu karena raginya kemarin udah dipakai, jadi mau dites dulu aktif apa enggak. Masukkan sebagian gula, jangan seluruhnya, juga sebagian air. Tapi sepertinya ini hidup ya, udah mulai terlihat, barusan aja dicemplungin. Tapi biar lebih pastinya lagi, kita tutup dulu kurang lebih 5-7 menit sampai berbusa-busa. Ini laris banget kalau kalian untuk ide jualan karena caranya juga sangat mudah. Apalagi kalau kalian udah tahu bagaimana cara membentuknya menjadi kerang. Sekarang kita masukkan dulu tepung terigu protein rendah. Di sini kita menggunakan protein rendah, contohnya misalnya kunci biru ya, atau merek apa saja. Nah tuh raginya udah berbuih banget, ternyata masih aktif. Kemudian kita tuangkan juga air raginya. Kemudian sisa gula, aduk dulu. Masukkan baking powder, setengah sendok teh. Saran Mama Eji kalian ikutin loh step-stepnya karena setiap tahapan itu saling berkaitan ya. Untuk hasil akhir yang maksimal dan sukses ya untuk bakpao ini. Nah, masukkan tadi air, minyak, dan garam. Kita aduk jadi satu. Nah, kali ini Mama Eji akan sedikit menguleni sampai 3 menit karena pengen buru-buru ya. Kalau kalian nggak mau menguleni juga bisa. Setelah kalian campur aduk rata jadi satu, bulatkan, kemudian tutup, istirahatkan 1 jam. Itu tanpa ulen ya. Jadi kalau tanpa ulen didiamkan 1 jam. Kalau pakai mixer langsung kalian mixer sampai semuanya tercampur rata.
dan sudah bisa dibentuk. Tapi karena Mama Eji ini buru-buru ngejar, nggak mau nunggu 1 jam, jadi akan Mama Eji uleni aja ya 3 menit. Nggak masalah karena santai aja nih, tuh seperti itu gayanya. Ini adonan tepung 400 gram sampai 500-600 juga kalau diuleni seperti ini nggak masalah, yang penting halus dan tercampur rata. Nggak sampai seperti mau buat roti ya, window pane gitu, nggak. Nah, biarkan aja melekat-melekat, nanti lama-lama juga nggak akan melekat lagi. Jadi digulir-gulir-gulir seperti itu. Jadi kalian tinggal pilih mau menggunakan mixer atau didiamkan selama 1 jam, kemudian dengan diuleni 3 menit seperti ini. Karena hari ini Mama Eji nggak mau menunggu lama, pengen cepet-cepet membentuk kerangnya, udah nggak sabar. Nih, dilempar-lempar begini nih agar nggak terlalu melekat pada papan kerja dan lebih cepat kalisnya. Tuh, santai aja sambil dilempar-lempar. Cuman kurang lebih 3 menitan kok. Nih, udah mulai nggak melekat lagi kan? Jangan kalian tambahkan tepung loh. Ini komposisinya udah pas banget. Tuh, didorong-dorong halus saja. Seperti ini. Tuh, sekiranya udah tercampur dan nyaman ya di tangan, kita akan bagi-bagi adonan ini. Taburi dulu dengan tepung. Nggak bagi-bagi deng. Akan kita beri warna, jadi bagi 2 bagian aja. Satu warnanya tetap putih, dirapikan dulu agar nanti kalau mengembang itu hasilnya lebih mulus, lebih halus ya. Nih, kemudian kita bulatkan seperti biasa. Permukaan yang halus tuh di bagian atas. Nah, yang satu bagian ini akan Mama Eji beri warna ungu. Ini perisa taro ya. Untuk warna atau perisa juga sesuai selera kalian aja. Tuangkan secukupnya. Kembali kita kucek-kucek. Nih. Ini juga pakai mixer. Kalau kalian tadi pakai mixer, lanjut aja pakai mixer. Tapi kalau pakai tangan, seperti ini aja. Kocok-kocok sampai warnanya tercampur dengan rata. Kemudian juga kita bulatkan. Nah, setelah kita bulatkan ini, nggak usah ditutup sih, kita istirahatkan aja kurang lebih 15 menit agar adonannya rileks dan kita mudah untuk membentuknya. Tuh yang putih agak lebih banyak ya. Seharusnya sama loh. Taburi sedikit dengan tepung, kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin. Ketebalannya setengah senti lah, gak terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Jadi kita bentuk persegi panjang. Nih, lebih persegi lagi lebih bagus. Udah, kita angkat dulu nih, pindahkan. Papan kerjanya gak cukup. Sekarang kita akan rounding yang warna ungu. Caranya juga sama. Taburi dulu dengan papan kerja, kemudian rounding. Sesuaikan aja ukurannya dengan yang warna putih tadi. Bentuk persegi panjang. Nah, yang ungu juga udah kita pipihkan melebar. Sekarang akan kita lapis dengan yang berwarna putih. Ini ditemukan setiap sisinya. Seperti ini, dirapikan ya. Ditarik-tarik aja. Tuh. Tepuk-tepuk sedikit. Taburi dengan tepung sedikit aja. Kemudian kita rapatkan dengan rolling pin agar dia menempel. Nah, sambil ditepuk-tepuk siapa tahu masih ada udara di dalamnya. Kemudian gulung dari bagian ujung terus naik sampai terus ke atas. Semakin kecil semakin bagus ya. Lingkarannya jadi semakin banyak.
sambil kita padatkan seperti itu. Nah, jangan lupa pertemuannya dicepit-cepit rapat, kemudian gulung agar tidak lepas. Siapkan loyang untuk kukusan. Nah, ini Mama Eji nggak ada baking paper, jadi lapisi aja dengan plastik, olesi sedikit aja dengan minyak sayur ya. Jadi plastik es itu loh untuk alasnya. Kemudian kita potong-potong, ukuran juga sesuai selera aja. Lumayan jadinya banyak. Taburi dulu dengan terigu papan kerjanya. Nih, ambil satu bagian, karena tadi udah agak memanjang, kita bulatkan sedikit dan pipihkan seperti ini ya. Dengan rolling pin dipipihkan kembali membentuk lingkaran. Bulatan apa lingkaran sih? Ya, dipipihkan seperti itu, jangan terlalu tipis juga, sedang aja. Nih ya, kalian lihat. Nih, udah lingkarannya udah banyak. Kemudian dengan scraper atau apa aja dicacah-cacah, tapi jangan sampai putus. Seperti ini. Jepit bagian tengahnya. Nah, udah terlihat bentuk kerangnya ya. Duh, cantik banget. Tuh, seperti yang menonton. Bisa dibuka loh. Kemudian kita masukkan isinya. Tapi kenapa warnanya hijau ya? Ini salah memprediksi warna nih. Mama Eji selalu berubah-ubah. Tadinya pengen warna ini kerangnya, jadi warna ini deh. Satu lagi kita bulatkan dulu. Karena tadi begitu dipotong menggunakan scraper itu kan bentuknya jadi agak lonjong. Kemudian kita pipihkan lagi. Pilih yang lingkarannya itu terlihat banyak, karena terkadang di dalam pada satu sisi bagiannya itu lingkarannya nggak bagus. Nah, ini kita ambil yang bagus, dicacah-cacah tapi tidak sampai terpotong. Jepit bagian tengahnya. Taram, udah jadi lagi. Kadang jadi pita, kadang jadi kerang. Uniknya bisa dibuka tutup ya. Tuh, diisi. Seharusnya mutiaranya warna apa ya? Tetap warna putih ya. Lebih cantik. Atau warna pink. Nah, siapkan air kukusannya jangan terlalu banyak, sedang aja, karena kita juga mengukusnya tidak akan lama. Apinya juga sedang. Kita panaskan. Ketika udah mendidih, kecilkan apinya ya. Apinya dikecilkan, buihnya udah mulai redup. Ini sebelum kita kukus ditutup dulu deh sambil nunggu tadi airnya mendidih. Nah, nggak lama, istirahatkan itu sekitar 10 menit aja. Nih, airnya udah menggelegak-gelegak, itu dikecilkan aja. Jadi kita menggunakan api sedang cenderung kecil, kukus selama 8 menit, nggak lama. Karena ini juga bentuknya kecil dan isiannya juga udah mateng. Nah, setelah 8 menit itu jangan langsung kalian angkat seluruhnya penutupnya, buka, renggangkan sedikit aja, matikan api kompornya. Setelah 3 menit baru kalian buka seluruhnya dan bisa diangkat. Ini untuk menghindari agar kulitnya tidak keriput dan bentuknya nggak mengempis. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi tahapannya kalian tetap harus perhatikan dari pengadonan. Untuk adonannya itu harus halus agar hasilnya juga halus. Nih, sekarang kita pencet. Tuh, lembut banget loh ini. Bisa dibuka tutup, cantik banget. Jadi itu tadi pesan Mama Eji ya. Adonan harus halus, bukan berarti juga harus elastis gitu, enggak. Yang penting halus aja. Kemudian tahapan sebelum dikukus paling tidak di proofingnya 10 menit aja sambil menunggu kukusannya mendidih. Nah, ketika kukusannya udah mendidih, itu kecilkan api. Nih, lihat nih, kalau kalian buat bakpao yang sukses, kulitnya itu bisa dibuka secara sempurna seperti ini. Nah, itulah keistimewaan rahasia dari bakpao kerang.
atau bakpao apa aja. Karena ini bentuknya kerang, jadi bakpao kerang. Dan ingat, tahapan sebelum mengangkat, direnggangkan dulu, tutup kukusannya, baru bisa kalian angkat. Oke, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Meiji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.